Pak Prof, silakan. Ini yang paling terakhir. Terima kasih Ibu Ketua, sahabat sekalian anggota Komisi 6, Bapak Menteri, Pak Wamen dan Ses PLT, Ses Sekretaris Sekjen dan seluruh staf. Pak Menteri tadi sudah banyak kawan-kawan saya menyampaikan pendapat, itu wujud kepedulian, berbicara dengan hati dan rasa. Saya bangga sebagai penggiat dan pemikir koperasi atas kepedulian teman-teman anggota komisi. Pak Menteri, seluruh penggiat koperasi dan UKM rakyat Indonesia harus mensyukuri lahirnya seorang pemimpin Pak Prabowo yang sadar akan ekonomi konstitusi. 89 tahun kita merdeka, kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih banyak, stunting di mana-mana, karena tidak kita melaksanakan ekonomi konstitusi. Pak Menteri, bangsa ini selama ini, saya mau maaf sahabat sekalian, saya punya pengalaman panjang di koperasi. Tahun 80 saya sudah manajer KUD, lanjut ke Puskut, jadi ketua umum induk KUD, ya, jadi bangga kalau transaksi, sampai ketua Indokopin, presiden Koperasi Asia, dan vice presiden ICI, 60 negara anggotanya. Jadi sudah pernah menjadi presiden Koperasi Dunia Asia Pasifik. Kita memandang koperasi selama ini harusnya tidak dipandang sebagai sebuah sistem ekonomi saja, tapi harus dipandang sebagai sistem ekonomi dan sistem nilai. Kenapa? Dalam koperasi sama dengan nilai dari membangun sebuah negara. Ada nilai kesetaraan, ada nilai keadilan, ada nilai solidaritas, dan yang paling penting adalah ada nilai kesejahteraan sosial, kesejahteraan bersama. Itu nilai yang ada dalam koperasi yang tidak dimiliki oleh swasta. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, Pak Menteri harus mendorong untuk melakukan surat keputusan bersama dengan Menteri Perdagangan dalam hal distribusi. Selama ini alokasi ekonomi kita di bidang perdagangan itu tercipta ketidakadilan untuk koperasi. Misalnya impor hortikultura, Bapak bisa cek. Impor hortikultura misalnya, berapa banyak koperasi yang bergerak di situ? 99% mungkin di usaha swasta. Sekarang ada program Bapak Presiden ketahanan pangan, makan gizi gratis, bergizi gratis. Ini akan menggerakkan ekonomi rakyat. Tapi kalau tidak ada keberpihakan dalam alokasi ekonomi terhadap objek usaha tersebut, maka koperasi tetap akan seperti sekarang. Nah, oleh karena itu juga Bapak harus melakukan SKB dengan Menteri Pertanian. Impor sapi, impor susu, pengadaan sapi perah, dan sebagainya. Itu harus melibatkan koperasi. Dan ini adalah sesuai dengan TAP MPR yang Bapak kutip, yang tadi Mbak Rike telah menyampaikan dengan secara gamblang. Ya. Nah, kemudian dengan perdagangan, distribusi pupuk misalnya Pak Menteri, itu harus dilakukan redistribusi. Maksud saya dalam hal tata niaganya. Di zaman Orde Baru, suka tidak suka, itu tata niaga yang paling benar, kan itu sesuai dengan pasal 33 ayat 1. Itu. Nah, oleh karena itu, misalnya pupuk. Saya setuju dengan Pak Hilmi tadi, mungkin Pak Menteri harus disempurnakan sedikit ya untuk program prioritas. Jadi bukan hanya pengadaan penyaluran pupuk, tapi pengadaan dan penyaluran saprodi. Udah lengkap itu. Kalau secara produksi di situ ada pupuk, di situ ada obatan, di situ ada benih. Itu. Kemudian pengadaan gabah dan beras, pengadaan dan penyaluran gabah beras. Ya saya 25 tahun ngurus KUD Pak, ngurus petani, jadi alhamdulillah bisa paham betul. Nah, kemudian pengadaan dan penyalurannya, dengan adanya pengadaan maka dia juga bisa bergerak di bidang produsen, di bidang pabrikan, tidak hanya pada penyaluran pupuk saja. Itu saran Pak Menteri sebagai sebuah penyempurnaan. Kemudian kenapa peran koperasi dan PDB kita hanya